Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Songprint. Di video kali ini kita akan bahas lagi label kabel. Jadi beberapa hari terakhir ini atau di beberapa bulan terakhir kita memang mengerjakan beberapa label kabel gitu ya. Mulai dari yang satu lapis atau yang proses pengerjaannya kita potong menggunakan mesin laser, dan ini dia label kabel yang kita proses pengerjaannya manual seperti biasanya. Ini adalah label kabel akrilik yang kita buat dari bahan akrilik. Kemudian untuk tulisannya kita buat dari stiker transparan yang kita tempelkan ke media akriliknya. Jadi akriliknya ini double ya guys, jadi ada 2 mili, jadi kita tumpuk jadi 8 mili, jadi 4 mili. Nah ini dia penampakannya yang sudah jadi. Ini ordernya sekitar 1900-an, jadi mau dikirim ke daerah Sulawesi. Jadi ini pengirimannya menggunakan kargo Genetro. Oke, mari kita lanjut ke proses pembuatannya ya. Jadi pertama siapkan dulu stiker transparan yang kita cetak menggunakan mesin serok atau mesin sejenis mesin laser ya. Kalau misalnya kalian tidak punya, kita bisa cetak di luar atau di tempat yang memiliki mesinnya. Oke, sediakan juga akrilik dengan ukuran yang sama, kita cetak per ukuran A3 ya. Kemudian ini kita pasang stiker transparannya ke akrilik. Caranya menggunakan alat roll press atau alat press dingin gitu ya. Untuk yang nggak punya gimana caranya? Yang nggak punya bisa gunakan penggaris segitiga yang dilapisi menggunakan ini ya, bisa tisu, bisa juga kresek, atau bisa juga lem isolasi kertas gitu ya. Tapi hasilnya kemungkinan tidak akan sehalus kita menggunakan roll press, akan kelihatan bintik-bintik atau rongga udaranya gitu ya. Nah kalau kita menggunakan roll press hasilnya lebih halus. Jadi setelah itu kita akan pilok permukaan bagian belakangnya. Dan ini kita pilok dan kita tunggu sampai dia kering ya. Dan pilok kali ini kita menggunakan pilok RJ yang sebelumnya kita nggak pernah gunakan gitu ya. Kebetulan memang stoknya yang merek pilok kita itu habis, jadi kita biasanya menggunakan yang merek pilok atau merek Suzuka gitu ya. Cuman karena kebetulan stoknya habis dan kita kehabisan, jadi kita coba beli dan ternyata stoknya mungkin berbeda gitu ya, atau kualitasnya berbeda. Hasilnya bagus ya, maksudnya dia glossy dan halus gitu ya, dan keringnya juga rata gitu. Kalau dulu yang pernah kita beli itu dia agak berbercak-bercak kalau misalnya kita gunakan ya. Setelah kering seperti ini, jadi nanti dua akrilik yang memang disemprot menggunakan pilok putih ya. Nah jika sudah keduanya, satu itu adalah yang ada stikernya, satu piecesnya itu yang polosan gitu ya. Terus setelah itu dikasih double tip satu sisinya, kita kasih double tip yang bagian ada tulisannya ya, seperti ini. Nah setelah itu kita akan tempelkan pada akrilik yang polos tadi ya, yang enggak ada tulisannya, tapi kita pilok juga. Piloknya tipis-tipis aja, nggak usah tebal-tebal supaya nggak terlalu tebal di bagian tengahnya ya. Oke, setelah itu kita buka bagian depannya. Nah hasilnya seperti ini. Ini double ya, double akrilik. Jadi ini bagian depan itu yang ada tulisannya, bagian belakangnya itu yang tadinya polos tanpa cetakan gitu, hanya kita pilok aja. Kemudian kita menggunakan double tip. Nah untuk double tipnya sendiri kita biasanya menggunakan mereknya Naci atau Daimaru. Ini karena nggak ada gitu ya, kita gunakan yang mereknya Berry. Atau teman-teman bisa gunakan merek lain yang paling tidak punya ya kuat lah ya,
supaya nggak mudah terlepas. Oke, setelah itu masuk ke proses potong. Ini potongnya menggunakan mesin scroll saw biasa, jadi kita nggak potong menggunakan mesin laser karena memang biaya produksinya tidak dihitung untuk menggunakan mesin laser ya potongnya. Memang ini perlu waktu lama, kemudian lebih kotor, lebih pengerjaannya bisa siang malam gitu ya, kita lanjut pengerjaan gitu. Jadi bisa memakan waktu hampir sekitar 1 bulan lebih lah kita proses pengerjaannya, karena dalam 1 hari gitu ya kita nggak bisa hanya mengerjakan label kabel itu saja. Nah, ini adalah suasana proses pengerjaannya. Kita kerjakan di area gudang atau area yang khusus untuk akrilik seperti ini. Tempatnya memang kecil ya, agak sempit, dan ini area untuk potong akrilik, bersihkan gitu ya. Nah, setelah ini nanti setelah melalui proses pelubangan gitu ya. Nah, ini yang sudah dilubangi bagian ujung-ujungnya. Setelah itu nanti di packing sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi ini sudah ada nomor wilayahnya untuk pemasangan kabelnya ya. Nah, untuk proses pengeborannya sendiri hati-hati gitu ya, takutnya terjadi pecah gitu ya, dan kita akan kelelahan atau capek lah ya untuk proses pengerjaannya, karena untuk finishing sendiri ini udah tahap akhir. Jadi kalau misalnya sampai pecah, wah kita ulang dari awal ya. Nah, untuk proses pelubangannya sendiri seperti ini. Setelah dilubangin nanti kita akan QC, kita akan cross check satu persatu, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing dan sesuai jumlahnya. Misalnya daerah perumahan B gitu ya, jumlahnya sekitar ada 100 pieces gitu, disatukan di dalam satu kresek atau satu wadah yang nanti memudahkan si customernya memilah si labelnya gitu ya. Karena kalau misalnya dicampur nanti bingung carinya mulai dari wilayahnya yang mana gitu ya. Alhamdulillah proses pengerjaannya ini sudah selesai dan siap untuk di packing. Alhamdulillah. Oke, thank you so much untuk teman-teman atau sahabat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai, yang sudah pernah lihat untuk proses pembuatan label kabel ini. Mungkin ini adalah yang kesekian kalinya saya share tentang pembuatan label kabel, tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil mungkin tipsnya atau proses pembuatannya seperti apa, jadi bisa jadi informasi yang bermanfaat ya. Oke, thank you so much untuk sahabat semua yang menonton video ini sampai selesai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.